Jemaat yang terkasih, selamat pagi, shalom. Ada sukacita pagi ini? Haleluya. Puji Tuhan karena kasih setianya yang telah menyertai kita sekalian sehingga hari ini kita dimampukan berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan pagi ini. Untuk kembali kita akan belajar dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kitab Amos pasal 5 ayat 14-17 menyatakan keadilan, itulah judul yang diberikan Majelis Sinode di dalam Sabda Binu Umat untuk bacaan pagi hari ini. Nah, jemaat terkasih, sebelum kita lanjutkan sedikit latar belakang tentang Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang nabi di Israel pada abad kira-kira ke-8 sebelum Masehi. Sedangkan arti dari nama Amos adalah beban. Yang menarik di sini adalah bahwa Nabi Amos ini bukanlah nabi yang profesional. Dia tidak berlatar belakang dari pendidikan kenabian atau katakanlah kalau sekarang mungkin sekolah teologi dan sebagainya. Ataupun dia juga tidak pernah diasuh dalam golongan para nabi. Lebih tepatnya, Nabi Amos ini dia hanyalah seorang peternak dan pemelihara pohon kurma. Namun yang menarik bahwa Nabi Amos terpanggil untuk menyampaikan warta kebenaran. Adapun sasaran ataupun tempat-tempat Nabi Amos melakukan pewartaan kebenaran adalah di tempat-tempat peziarah atau tempat ibadah. Kalau sekarang mungkin tempat-tempat peziarah kita tidak pakai lagi. Nah, demikian sekilas tentang Nabi Amos. Jemaat yang terkasih, selanjutnya hampir di seluruh isi kitab Amos yang kita menjadi bacaan kita di pagi hari ini adalah memberitakan tentang penghukuman Israel yang berkaitan dengan rasa ketidakadilan yang dirasakan ataupun dialami oleh masyarakat, khususnya kaum lemah dan miskin. Pada saat itu penguasa, tuan tanah ataupun pegawai istana yang seharusnya dapat berlaku adil, justru mereka tidak demikian. Walaupun kitab Amos di sini tidak mendefinisikan apa itu keadilan, namun bila kita baca dan kita renungkan bersama, bisa kita raba atau temukan bahwa gagasan keadilan yang terjadi pada saat itu terkristalisasi dalam narasi yang menggambarkan bagaimana alam benci ketidakadilan yang dilakukan sebagian orang Israel yang berkuasa saat itu. Adapun konteks pemahaman dari narasi kitab Amos ini adalah terjadinya jurang yang terjal antara sebagian kecil orang Israel yang bisa menikmati kemajuan secara ekonomi dengan sebagian besar masyarakat Israel yang tidak punya kesempatan untuk mengembangkan hidup mereka. Nah, dalam konteks inilah Nabi Amos yang meskipun bukan seorang nabi yang profesional, tetap menyuarakan keadilan Tuhan. Bagi Nabi Amos, keberadaannya tidak ditentukan oleh apa yang tersematkan di dirinya, melainkan apa yang ia harus suarakan di tengah ketidakadilan yang terus dilakukan oleh para pembesar lalim Israel pada saat itu. Bukan isi hati atau unek-uneknya yang ia suarakan, tapi apa yang dikehendaki Tuhan yang ia suarakan. Ia menyuarakan keadilan bukan karena keinginannya semata-mata, melainkan karena menunaikan panggilan Tuhan dalam dirinya. Nah, jemaat yang terkasih, tahun ini GPIB menjalankan program sinodal, program besar GPIB. Kita akan melakukan pemilihan penatua diaken, dan itulah di dalam khotbah setiap minggunya akan kembali diingatkan bagi kita sekalian. Di bulan Oktober nanti kita akan mengadakan pemilihan penatua diaken
yang baru untuk masa kerja 2022-2029 atau 28. Apa yang menarik dari bacaan kita pagi hari ini, bahwa Nabi Amos bukan dari seseorang yang berlatar belakang Alkitabiah. Dia tidak mengecam pendidikan teologi, dia bukan seorang profesional, dia hanya seorang peternak dan penjaga kebun kurma. Apa hubungannya, Pak? Maksudnya di sini, pada saat pemilihan penatua diaken nanti, lalu ada yang terpilih, jangan mengatakan bahwa saya cuma tamatan SMA, Pak, saya nggak punya pendidikan teologi. Sama, saya juga cuma SMA, walaupun kuliah saya DO di tengah jalan. Jadi jangan kita mengatakan saya tidak mampu, Pak. Jangan kecil hati. Bahkan ada yang berpendidikan pun tidak mampu. Jadi sebelum kita berperang, kita jangan menyerah dulu. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Amos. Dia bukan seorang yang profesional, tapi karena panggilan Tuhan, dia bersedia. Biasanya yang kita dapati di sini, oh jangan saya, Pak, jangan saya, waduh, jangan, saya nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Itu loh. Oh, nggak disuruh pukul orang kok. Jadi majelis nggak disuruh pukul-pukul orang, nggak disuruh pergi nodong-nodong, enggak. Susah, Pak, jadi panutan yang susah ya. Ini memang yang susah, jadi panutannya itu yang susah. Nah, jemaat yang terkasih, keadilan Tuhan adalah dasar dan motivasi dari narasi seluruh kitab Amos. Keadilan Tuhan menjadi segala-galanya. Dan yang menarik juga dari perikop bacaan kita hari ini adalah bahwa Nabi Amos mengajak orang Israel mencari yang baik dan bukan yang jahat. Mungkin ada yang bertanya, apakah Nabi Amos ini menganggap bahwa orang Israel ini tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Bukankah orang Israel tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Ya tentu mereka tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Tapi mereka tidak melakukannya. Yang dimaksud sini bukan semua orang Israel ya, seperti tadi di awal dikatakan, sebagian kecil para penguasa bangsa Israel pada saat itu. Mereka tahu mana yang baik, tapi mereka tidak melakukannya dengan berbagai alasan. Ini yang dapat kita garis bawahi, bahwa jika kita tahu itu jahat, jangan kita tiru seperti para pemimpin Israel pada saat itu. Jika kita tahu itu salah, jangan kita lakukan. Jika ucapan kita membuat ada yang tersakiti, maka sebaiknya jangan kita ucapkan tentunya. Lalu jika tindakan kita akan membuat sakit hati bagi orang lain, maka jangan diteruskan. Jangan kita pura-pura tidak tahu, bahkan tidak mau tahu akan yang baik dan yang tidak baik. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Nah, kalau sekarang pepatah yang baru kan bukan cuma mulutmu adalah harimaumu, tapi jempolmu adalah senjatamu. Tentu semua tahu kenapa saya bilang jempol, karena kita pasti semua sering berjempol ria. Jadi bukan cuma mulut aja, tapi jempol. Bagaimana kita punya mulut dan jempol bisa mencelakakan atau membuat kita celaka? Maka daripada itu mari kita menggunakan mulut kita dan bersosial media dengan arif dan bijak. Saya pernah baca di sosial media Facebook, mungkin ibu bapak juga pernah membacanya, tentang cerita bahwa seorang kakek dengan cucunya. Sang kakek mengatakan bahwa setiap orang memiliki peperangan dalam hatinya antara dua serigala. Mungkin ada yang pernah membacanya juga, karena ini sosial media berarti terbuka untuk umum. Serigala yang pertama adalah setan yang gemar membuat konflik
dengan membisikkan rasa serakah, iri hati, dengki, nafsu, kesombongan, benci, dan bangga diri dengan meninggikan ego. Itu serigala yang pertama. Lalu serigala yang kedua adalah kebaikan, welas asih, kedermawanan, kedamaian dalam kesadaran taat pada Tuhan. Lalu sang cucu bertanya, siapa yang akan menang atau siapa yang akan memenangkan peperangan tersebut, kek? Sang kakek menjawab, yang menang adalah yang kau beri makan. Jadi siapa yang kita beri makan di antara dua serigala yang ada di dalam pikiran hati kita, itulah yang akan menang di dalam peperangan tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Nah, kembali ke firman, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bagi mereka ini adalah sebagian kecil orang Israel yang tadi saya maksudkan, bahwa bagi mereka kebaikan hanyalah ilusi yang tidak pernah ada dalam kenyataan. Bisa jadi mereka pernah melakukan yang baik, tapi akhirnya mereka kalah oleh keinginan hati mereka yang jahat. Apa itu keinginan hati yang jahat? Masing-masing tentu kita punya persepsi tersendiri-sendiri. Kebaikan bagi mereka yang tidak bisa memenuhi keinginan hati mereka, sedangkan kejahatan asal dibarengi dengan kekuasaan, pangkat, atau kedudukan bisa menjamin hidup mereka serta memenuhi keinginan hati mereka. Mereka akhirnya menjadi tamak. Mereka bisa memenuhi hasrat hati dengan cara yang tidak adil. Mereka terus melakukannya karena mereka merasa hidup mereka menjadi semakin sukses. Semakin sukses, semakin kaya, semakin menindas terhadap yang lemah. Di sini bukan saja kesuksesan yang mereka dapat dari kejahatan, mereka juga bisa membelokkan kebenaran dan keadilan kepada musuh-musuh mereka. Dengan kekayaan, mereka bisa menyogok aparatur negara, khususnya penegak hukum, untuk memenuhi keinginan mereka. Nah, bagi orang-orang tamak seperti ini, bisa mengatur aparatur penegak hukum, mempunyai seni dan kepuasan sendiri. Mereka merasa bangga karena secara tidak langsung hukum dapat mereka kendalikan. Mereka merasakan ada kepuasan tersendiri jika bisa menaklukkan orang lain. Kalau bahasa gaulnya sekarang, bahasa anak-anak milenial, ada fantasi tersendiri. Nah, kita yang sudah, ya saya katakan saya PKLU juga lah, memang agak awam dengan kata-kata fantasi tersendiri, dan itu adalah bahasa milenial saat ini. Selanjutnya tentu menghadapi kenyataan seperti ini dapat kita rasakan betapa tugas Nabi Amos tentunya tidak ringan menghadapi gejolak dari sebagian para pemimpin bangsa Israel saat itu. Dibutuhkan tekad bulat untuk terus menyuarakan dan menyatakan keadilan Tuhan. Ada kalanya suara Nabi Amos tidak didengar, bahkan ancaman datang menghampirinya. Namun kita lihat Nabi Amos teguh menyatakan keadilan Tuhan. Nabi Amos melakukan bukan sekedar untuk memenuhi keinginan hatinya, melainkan semata-mata untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Nabi Amos termotivasi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena itu ia tidak bergeming ketika ancaman menghampirinya. Baginya, sekalipun menyatakan keadilan Tuhan bagaikan orang yang berteriak di siang bolong di padang gurun, namun Nabi Amos tidak jemu menyuarakannya. Nabi Amos sadar bahwa suara yang ia sampaikan adalah suara Tuhan, dan Tuhanlah yang akan melakukan perubahan kepada Israel. Nah, jemaat yang terkasih, gereja sebagai umat Allah dalam kehadirannya di dunia ini tidak terpisahkan dari masyarakat
di mana gereja selalu menyelenggarakan ibadah atau penyelenggara ibadah turut dipanggil juga untuk mengamalkan tugas atau peran kenabiannya dalam masyarakat. Kalau kalender sinodal bulan ini, di bulan Juni adalah bulan Pelkes, di mana Dewan Pelkes GPB di pusat itu selalu di saat bulan Juni ini melakukan perkunjungan ke pos-pos Pelkes, khususnya di pelosok-pelosok kota atau desa yang terpencil, untuk melakukan bakti sosial misalnya, ataupun melihat yang sebelumnya mereka sudah mengetahui bahwa ada jemaat terpencil, pos Pelkes di sini yang berkekurangan. Nah, inilah bulan saatnya mereka melakukan perkunjungan Pelkes. Jadi bukan di bulan depan atau bukan bulan kemarin, di bulan ini, Juni ini. Kita pun di sini pernah mengalami dikunjungi. Itu 2016 atau 13 saya lupa, pada saat kita dikunjungi dari Jemaat Irene Jakarta. Jemaat Irene di Jakarta, mereka datang ke sini, lalu kita mengadakan event di sebelah. Mereka membawa pakaian layak pakai, di sana terjadi basar, dan hasil daripada penjualan tersebut 7 juta bahkan berapa juta itu mereka berikan kepada warga di belakang. Di belakang yang notabene mungkin kita bertanya, loh kok bukan untuk gereja kita? Tentu mereka punya alasan kenapa warga di sekitar sini harus kita berikan, dan itu memang salah satu tujuan. Dan pada saat acara itu pun terjadi, kita juga ada beberapa bagian yang kita dapat, jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, inilah maksud daripada tujuan Pelkes di dalam melakukan program tersebut. Nah, bagaimana Nabi Amos pada saat itu hanya bisa memberitakan kebenaran tentang keadilan, tapi tidak bisa langsung melakukan satu sumbangan. Nah, jemaat yang terkasih, dari renungan ini saya coba membagi 3 bagian. Yang pertama adalah jadilah hakim yang adil. Lalu yang kedua, jangan berhenti menyuarakan kebenaran Tuhan. Lalu yang ketiga, hukuman Tuhan. Yang pertama, jadilah hakim yang adil. Kalau kita baca SBU pagi hari ini, pertama-tama di atas ditulis bahwa ketidakadilan adalah suatu cara menghina Tuhan. SBU pagi hari ini. Jika dalam situasi tertentu atau situasional kita harus jadi hakim, maka jadilah hakim yang bijak dan yang adil. Nah, tentu ini bukan berlaku di mana saja, di tempat-tempat tertentu, di mana saja. Dan arti kata hakim di sini bukan berarti sebagaimana yang kita ketahui bersama, hakim di pengadilan. Jangan hanya karena mendengar asal-usul yang tidak jelas lalu kita mengambil suatu keputusan. Salah satu tujuannya, apalagi hanya dengar dari ucapan seseorang. Yang harus kita ingat bahwa tidak semua ucapan cocok kita gunakan untuk di semua tempat. Jangan langsung percaya sama sifat orang di medsos, itu sering kita baca di medsos. Karena kadang-kadang statusnya rohani, di situ ditulis tapi sifatnya roh halus. Pasti semua sudah pernah baca di Facebook maupun di WA. Apalagi jika cuma katanya. Namun di atas semua itu, terlebih dahulu sebelum kita melakukan satu pengujian ataupun satu penilaian terhadap seorang, yang terpenting adalah kita menghakimi diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah kita sudah bisa atau sudah layak untuk menghakimi orang? Itu yang pertama. Kalau kita merasa kita memang sudah layak, it's okay. Yang kedua, jangan berhenti menyuarakan kebenaran Tuhan. Cobaan dan tantangan memang tidak akan lepas dari kehidupan kita, sebagaimana yang dialami Nabi Amos saat itu, bahkan sampai memperoleh ancaman, khususnya di dalam kita berpelayanan. Namun kita jangan berhenti menyuarakan kebenaran Tuhan.
Jadi pada saat misalnya telah terpilih menjadi penetua diangkat, jangan mengatakan bahwa jadi penetua diangkat terus mulus-mulus aja, tidak ada masalah. Banyak pertentangan. Contohnya apa yang dialami Nabi Amos, bacaan kita pagi ini. Begitupun yang dirasakan oleh para presbiter, baik itu dia pendeta, penetua maupun diangkat. Banyak omongan-omongan, tudingan-tudingan yang ia harus terima. Namun itu tidak boleh menjadikan beban buat dia atau masalah untuk tidak menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nah, di saat kita tersakiti, bahkan diperlakukan tidak adil sekalipun, kita harus selalu mengampuni untuk menjaga kesucian hati kita tentunya. Jangan kecewa atau sakit hati bila tidak dihargai oleh siapapun, bahkan dari orang yang dekat, terlebih dari orang yang kita kasihi sekalipun. Walaupun kita tidak dihargai, bersyukurlah karena kita masih mengasihinya. Kalau dia tidak menghargai kita dan kita tidak mengasihi dia, habis, ambiar. Jadi modal kita karena kita masih tetap mengasihinya. Biar kita dicaci, kita disakiti, bahkan kita tidak dihargai sekalipun, jangan balas jahat dengan jahat, tapi bersyukurlah bahwa kita masih mengasihinya, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Sakit Tuhan yang akan atur pada waktu dan tempatnya. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Sebagai manusia biasa, tentunya kita pun tidak sesempurna. Jika dalam kelemahan kita ada kehilafan yang kita lakukan, maka minta maaflah dan berterima kasihlah kepada yang telah mengoreksi kesalahan kita. Selanjutnya minta tolong untuk diberikan solusi. Ucapan tolong, terima kasih, maaf adalah kata-kata sakti yang terucapkan dari mulut orang yang rendah hati, tapi tidak untuk orang yang tinggi hati. Jika dalam kelemahan sebagai orang biasa kita terjadi kehilafan, lalu ada yang mengoreksi atau menegur kepada kita, jangan kita tersinggung, apalagi marah lalu membenci, karena ini adalah sifat orang-orang yang selalu merasa benar. Sejatinya bagi orang bijak yang penuh kasih, teguran adalah merupakan pelukan kasih untuk introspeksi dan penyadaran diri. Beberapa minggu yang lalu, mungkin semua kita telah nonton juga di televisi, Gubernur kita Ganjar Pranowo dikatakan hal-hal yang tidak sesuai, katakanlah ia dikoreksi, dia tidak marah, dan itu adalah kata-kata dia bahwa itu sebenarnya adalah teguran untuk dia untuk mengintrospeksi tingkah laku dia ke depan. Apalagi yang menegur dia, yang mengoreksi dia, yang mengkritik dia adalah sahabat dia, dia tidak marah. Patut dicontohi. Lalu yang ketiga, hukuman Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus bebaskan hati kita dari dendam, kebencian, dan permusuhan. Jika para pendahulu kita, bahkan orang tua kita melakukan keburukan, katakanlah yang tidak menyenangkan hati kita, jangan kita ikuti atau teruskan, namun kita stop sampai di diri kita aja, agar kita dapat menjadi acuan atau panutan berikutnya yang baik. Lalu selalu kita harus ingat bahwa di dalam kita berpelayanan, apapun bentuknya itu, bukan tentang siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Di saat kita meninggalkan perbuatan buruk dan melakukan yang baik, maka yakinlah hukuman Tuhan tidak berlaku bagi kita. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, jemaat terkasih, pesan narasi
dalam perikop kitab Amos pagi ini yang telah kita baca dan renungkan bersama, hendaknya menggugah kita bahwa sekalipun tidak ada yang mau mendengarkan, namun bahkan ancaman menghampiri kita, kita harus terus menyatakan keadilan Tuhan. Tidak usah kita berharap untuk bisa menyaksikan perubahan dalam masyarakat selagi kita masih hidup, karena perubahan membutuhkan waktu, serta itu adalah urusan Tuhan. Panggilan kita adalah terus menyatakan keadilan sampai waktu Tuhan memanggil kita. Ada amin Ibu Bapak? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.